Dinikahi Presiden Tampan. Bab 003. Mata Lia melebar sempurna. Kau, bagaimana kau bisa tahu? Kau menyelidikiku. Kau wanita pertama yang tidur denganku. Jelas aku harus tahu wanita seperti apa kamu. Kau benar-benar sinting. Lia mengusap wajahnya. Kau yang memperkosaku. Kau masuk ke kamarku lebih dulu. Itu karena kesalahan staf hotelmu. Pihak hotel sudah mengganti rugi 2 miliar. Tapi, kau belum ganti rugi. Jadi, kau harus tanggung jawab. Karenamu, aku jadi tidak perjaka. Lia seperti kehilangan kata-katanya. Karena kau juga, aku jadi tidak perawan lagi. Karena itu, kita harus menikah. Aku tidak mau. Aku tidak akan menikah. Tidak denganmu, atau siapapun. Sekarang pergilah. Atau, aku akan memanggil polisi. Bara menatap Lia tajam, dan lama. Seolah mencari-cari sesuatu. Baiklah. Aku pergi. Bara meninggalkan sebuah kartu nama di atas nakas. Kamu bisa mencariku. Kalau kangen. Aku tidak akan kangen. Cepat pergi. Usir Lia. Bara melangkah ke arah pintu. Jangan lewat sana. Lewat di mana kamu masuk tadi. Bara menatap Lia lagi, lama. Dan Lia sedikit gugup. 56. Baiklah. Bara mengganti arah langkahnya. Ke jendela. Aneh, dia penurut sekali, gumam Lia dalam hati sambil memperhatikan Bara memanjat, lalu menoleh pada Lia lagi. Tak mengatakan apapun. Apa? Seru Lia gugup. Aku mau lihat wajahmu sebelum benar-benar pergi. Lia merona, lalu berdeham, mencoba menetralkan detak jantungnya tang tiba-tiba jadi aneh. Sedangkan Bara melompat keluar. Jangan sampai terlihat orang. Kamu di mana semalam? Di rumah. Kamu pulang tanpa memberitahuku. Di kantor, Lia yang sedang duduk di meja kerjanya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa staf tampak diam-diam memperhatikan dirinya yang kini sedang didatangi oleh Rama. Lia tersenyum kikuk pada Rama. Maaf, semalam aku tiba-tiba teringat belum mematikan kompor jadi aku buru-buru pulang. Maaf, ya akunya berbohong. Harusnya kamu memberitahuku. Aku mencemaskanmu semalaman. Rama tampak lega. Maaf sekali. Li menangkupkan kedua tangan di depan wajahnya. Ya sudah, sebagai permintaan maaf, kamu harus traktir aku makan siang. Tapi, Ram. Lia sedikit keberatan. Enggak ada tep-tapian. Harus. Lia merasa tak enak dengan pandangan para staf, tapi dia juga tak bisa menolak dan akhirnya mengangguk juga. Rama tersenyum menang. Sementara itu, Huek. Bos, kau baik-baik saja. Badanku lemas. Aku pusing sekali, keluh Bara usai beberapa kali muntah. Aku panggilkan dokter. Dengan sigap, Baby memanggil dokter. 57. Tak lama dokter datang. Dia baik-baik saja. Tekanan darah, normal. Semua normal. Aku muntah hebat, badanku juga sangat lemas, kepalaku pusing, sepertinya aku mau mati, keluh Bara. Dan kau bilang aku baik-baik Sya. Katanya mendelik pada sang dokter. Pemeriksaannya memang begitu, Tuan Muda Bara, kilah sang dokter. Jika ingin pemeriksaan lebih lanjut, bisa ke rumah sakit. Bara sudah mau marah, tapi, dia merasa tubuhnya sama sekali tidak bersahabat. Akhirnya, dia hanya duduk lemas saja di kursi kebesarannya. Usir dokter ini, Beb. Baik. Baby hanya menggerakkan kepalanya. Dokter muda itu paham, dia langsung pergi. Bos, belum makan apapun. Baiklah, belikan aku ayam. Ayam goreng. Bara mengibaskan tangan. Baby pergi. Tak lama kemudian, Baby sudah kembali dengan ayam goreng di tangan. Ini, ayam goreng pesananmu, Bos, katanya sambil meletakkan kotak ayam goreng. Bara memperhatikan kotak itu, lalu membukanya. Huek, singkirkan. Kau mau membunuhku dengan ayam,
Baby hanya bisa memutar mata malas, bagaimana mungkin ada orang yang mati karena ayam goreng. Aku mau ayam goreng yang dikasih tepung. Baiklah. Baby pergi lagi. Tak lama dia muncul dengan kotak ayam bergambar Pak Jenggot. Ayam tepung, bos. Aku tidak mau ayam tepung yang itu, kata Bara enteng, mengibaskan tangannya tanpa melihat. Baby tersenyum kaku. Lalu ia pergi lagi. Tak lama dia kembali dengan beberapa kantong ayam tepung dari berbagai merek. Silahkan. 58. Bara memandang tumpukan kotak ayam tepung dari berbagai merek itu. Kau, Baby meneguk ludahnya, ia pikir akan kena marah lagi. Kau saja yang makan, aku tak berselera. Pesankan aku masakan China. Baby, rasanya ingin marah saja. Tapi memaki pun dia tak berani. 59. Beb, ruangan ini bau. Beb, ganti cat warna oranye. Beb, ganti mawar dengan lavender. Bara akhir-akhir ini berubah menjadi sosok yang penuh permintaan aneh. Baby, harus ekstra sabar menghadapi segala tingkah aneh atasannya itu. Beb, aku pengen jus mangga campur durian. Sekarang juga. Baby menghela napas panjang, menahan godaan untuk membanting map yang ada di tangannya. La tersenyum kaku. Baik, Tuan Bara. Aku carikan sekarang. Tak lama Baby sudah kembali dengan jus mangga durian. Ark, bau apa ini? Bara menutup hidungnya. Sesuai request, Tuan. Bara menyingkitkan jus itu. Singkirkan. Buat kamu saja. Mata Baby melebar sempurna. Aku mana doyan. Keluhnya dalam hati. Dalam perjalanan, Bara merasa mual lagi dengan aroma di dalam mobil. Kenapa baunya begini? Ini aroma kopi seperti biasa, Tuan. Baunya buat mual, kata Bara sambil menutup hidungnya. Menepilah di minimarket, aku mau pewangi diganti. Namun belum sempat Baby bergerak, Bara menunjuk ke arah lahan durian yang mereka lewati. Tunggu, berhenti. Baby melirik bosnya, apalagi kali ini. Batinnya. Setelah mobil menepi, Bara keluar memandang lahan durian. Baby ikut memandang, seketika ia punya ketakutan sendiri. Tolong, jangan yang aneh-aneh, bos. Bara menatap sekretarisnya. Panjat, suruhnya datar. Mata Baby membulat melebar. Apa? Panjat pohon durian. Aku ingin makan durian. 60. Kalau ingin makan durian, kenapa nggak beli aja, sih? Aku ingin durian yang langsung dari pohonnya. Mulut Baby membulat seketika, matanya mengerjap. Lalu Baby memandang pohon durian itu dengan tatapan kosong. Tingginya hampir 6 meter, dan duri-duri buahnya tampak mengancam. Dalam hati, ia merutuk. Gila, ini gila. Aku sekretaris, bukan Tarsan. Tapi Bara sudah memandangnya dengan wajah tegas dan mata tajam. Cepat. Baby menghela napas. Tak ada pilihan lain. Dengan keluhan yang hanya terdengar di dalam hati, Baby mulai memanjat pohon durian itu. Ini gila, sumpah. Dia kerasukan apa sih? Apa dia punya dendam padaku? Tidak, tidak. Dendam apaan? Apa jangan-jangan gara-gara enggak dapat Nona Lia dia jadi gila? Astaga, dia kan jadi begini sejak menyelinap ke rumah, dan setelah itu dia tidak pernah menemui lagi. Awas durinya, Baby. Teriak Bara dari bawah. Jadi, aku mengalami kesialan ini apa gara-gara tak bertemu Nona Lia? Baby melihat ke bawah, ingin sekali melempar satu durian ke kepala Bara saat itu juga. Sebaiknya ku jatuhkan saja durian ini ke kepalanya, gumam Baby dalam hati sambil merenyengir sinis. La melihat lagi ke bawah, nyengir sinis lagi. Lalu selintas bayangan Bara yang melemparnya ke kandang buaya setelah itu, seketika membuat Baby bergidik dan menggeleng. Setelah perjuangan berdarah-darah, Baby berhasil menjatuhkan 2 buah durian. Tepat di samping Bara. Apa kau sengaja? Tanya Bara datar dan dingin. Kau bermaksud mengincarku? Baby tertawa canggung, hahaha, tidak. Tidak. Biar cepat mungutnya. Nanti kalau jauh, jadi pungut sama orang lain, katanya ngeles.
Ayo, ayo, ambil duriannya, hahaha. Setelah semua durian dipunguti, Bara bawa satu, Baby satu. Bagus. Bawa ke mobil. Di dalam mobil, Bara menyimpan durian di kursi penumpang. Aroma semerbak khas durian mengisi ruang dalam mobil. Baunya bikin mual saja, keluh Baby sambil menyetir. Tentu saja suara keluhannya hanya bisa dia dengar sendiri. Sorenya, setelah mengantar Bara pulang, Baby mengemudikan mobilnya ke sebuah danau yang tenang. Memarkir di pinggir, turun, lalu berteriak sekeras-kerasnya. 61. Bara, kau gila. Pekiknya membuat burung-burung di semak berhamburan. Semua perintah remehmu membuatku kesal, kenapa tidak kau suruh aku bunuh orang? Lebih keren. Lihat kali ini, manjat pohon durian. Hah, manjat. Apa aku ini monyet? Teriaknya menambahkan. Kau jadi kacau setelah bertemu gadis itu. Sial, aku kena getahnya. Sialan. Setelah puas memaki dan mengumpat, Baby tertawa kecil. Beban di dadanya terasa lebih ringan. Huaf VTTT. Lumayan. Hahaha. Kembali ke mobil dengan senyum getir, siap menghadapi hari-hari aneh berikutnya bersama bosnya yang, entah kenapa, makin hari makin absurd. Sementara itu, di sudut kota M, Lia menjalani harinya dengan damai. Ah, nyamannya, gimana Lia merenggangkan otot. Kembali sibuk bekerja dan membawa beberapa pekerjaan ke rumah, menikmati hidup tanpa gangguan Bara yang entah kemana menghilang. Seperti malam ini, Lia duduk di kamarnya, menulis laporan sambil mengunyah keripik dengan lahap. Piring bekas seblak, tomyang, bahkan lontong, masih menumpuk di samping laptop. Menengok ke dinding, ke arah kalender yang penuh coretan deadline. Tunggu, ini tanggal berapa? Pikirnya. Mendekat, menghitung mundur, dan tiba-tiba jantungnya mencelos. Sudah 1 bulan lebih. Aku belum datang bulan. Panik menggerogoti dirinya. Ingatan tentang malam menggemparkan bersama Bara menghantam seperti badai. Malam saat segala logika kabur, dan hanya hasrat yang berbicara. Tidak mungkin. Dengan tangan gemetar, Lia meraih tas, menyambar kunci motor, dan meluncur ke apotek terdekat. Sepanjang perjalanan, bibirnya berdoa tanpa henti. Tolong, Tuhan. Jangan sekarang. Aku belum siap. Di kamar mandi rumahnya, Lia berdiri gemetar, menatap alat tes kehamilan di tangannya. Waktu berlalu lambat, seolah dunia menahan napas bersamanya. 62. 1 garis. 2 garis. 2 garis merah muncul, jelas, tak terbantahkan. Lia terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya, air mata menggenang di matanya. Dunia di sekitarnya terasa runtuh, seakan semua masa depan yang ia rancang rapi, kini porak-poranda dalam sekejap. Ini gila, aku hamil. Oh, ya Tuhan. Dengan tangan gemetar, ia memeluk lututnya, berusaha keras menahan isak. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikirnya panik. Angin sore berhembus dari jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah. Di tengah kekalutan pikirannya, Lia tahu. Hidupnya tak akan pernah sana lagi. Malam itu, Lia duduk termenung di ranjangnya, menatap kosong ke arah meja nakas. Ingatannya melayang pada kartu nama yang Bara tinggalkan beberapa hari lalu. Dengan tergesa, Lia membuka laci satu persatu, membongkar semua tumpukan kertas dan buku kecil. Mana sih kartunya? Gumamnya panik, tangan gemetar. Merogoh sela-sela ranjang, menarik semua laci, bahkan menggeser kursi. Namun kartu itu seperti menglang ditelan bumi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku nggak mungkin. Hamil sendirian, bisiknya, hampir menangis. Oh ya Tuhan, kenapa ini harus terjadi padaku? Lia terduduk lemas di lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan. Rasanya dunia semakin menyempit, napasnya berat. Putus asa mulai merayapi hatinya. Ya Tuhan. Tiba-tiba,
Dari sudut matanya yang basah, ia melihat sesuatu. Ujung kecil berwarna putih mencuat dari bawah ranjang. Dengan sisa tenaga, Lia merangkak dan menariknya keluar. Itu kartu nama Bara. Tangannya gemetar saat menggenggam kartu itu. Di sisi lain, hatinya dilandai lemah yang makin berat. Jika aku menghubungi lelaki itu, berarti aku sudah menjilat ludah sendiri, gumamnya. Tapi, Lia ingat dulu pernah bersumpah tak akan pernah menikah, apalagi dengan Bara. Tapi membesarkan anak sendirian, 63, dan menanggung tatapan tajam masyarakat. Apa aku sanggup menanggung malu? Oh, ya Tuhan. Selintas pikiran untuk menggugurkan kandungannya. Aku nggak tega juga, bisiknya sambil menatap perutnya yang masih datar. Air mata kembali menggenang. Akhirnya, dengan jari yang gemetar, Lia mengetik nomor di kartu itu. Huek, Huyek. Sementara itu, di tempat lain, Bara sedang meringkuk di kursi penumpang. Wajahnya pucat, tangan memegang perut. Beb, dokter itu pasti gadungan. Bagaimana bisa aku sudah setersiksa ini masih dibilang enggak apa-apa? Apa sertifikat dokternya itu nembak? Baby memutar mata malas. Tapi, dia tetap mendengarkan apa yang bosnya keluhkan. Beb, aku lapar, tapi tak ada makanan yang masuk ke perut ini. Bagaimana ini? Apa mau disuntik vitamin saja, bos? Bara mendelik, kau meledekku. Ujarnya. Baby yang sedang menyetir hanya bisa menghela napas panjang. Bara hanya meringis. Tapi di tengah mual dan rasa aneh di perutnya, pikirannya melayang pada Lia. Aku kangen Lia, guman Bara lirih, hampir tak terdengar. Baby melirik dari spion, pura-pura tak mendengar. Ke rumahnya, Beb. Bos, udah malam, protes Baby. Ke rumahnya, tegas Bara, matanya bersinar aneh. Dengan pasrah, Baby memutar arah. Mobil berhenti di depan rumah sederhana bercat kuning. Bara menatap keluar jendela, berharap melihat sosok Lia lewat di halaman. 10 menit, 20 menit, tak ada tanda-tanda Lia muncul. Hanya angin malam dan suara serangga yang menemani. Bara mendesah kecewa. Bagaimana bos? Masih mau menunggu? Aku ingin masuk ke sana. 64. Aku tak mau menjebol jendela lagi, tegas Baby. Tapi, dia tak ingin bertemu. Nada suara Bara terdengar lemah, dan dia tak begitu mendengarkan apa kata Baby. Dia masih memandang jendela kaca kamar Lia. Kita pergi. Baby mulai menyalakan mesin. Tapi tiba-tiba, ponsel Bara bergetar di dashboard. Sebuah nomor yang asing terpampar. Bara memicingkan mata. Lia, gumamnya. Hatinya berdetak lebih kencang. Dengan tangan gemeta, ia mengangkat. Halo. Di ujung sana, suara lembut yang sangat dikenalnya terdengar. Halo, ini Lia. Bara hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Lia buru-buru mengatur napas, membenahi posisi duduk. Bara, ini Bara, bukan? Iya, ini aku, jawab Bara tergesa, gugup juga. Aku mau ketemu, kata Lia pelan, hampir seperti bisikan. Bara tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Lia menoleh ke arah Baby. Baby, stop, berhenti di sini, teriaknya. Baby, kau sama Baby. Suara Lia terdengar beremosi. 65, Baby. Jadi dia sedang bersama dengan seorang wanita. Lia mematikan telepon dengan kasar. Dadanya sesak. Lia baru saja mendengar Bara menyebut nama, Baby. Baby, berhenti di sini. Pikiran Lia jadi melayang-layang pada malam saat dia dan Bara sama-sama pernah saling menikmati. Apa tadi mereka sedang ninu-ninu? Amarah dan kekecewaan beraduk dalam pikirannya. Apa dia langsung minta berhenti setelah aku bilang ingin bertemu? Dasar pria brengsek. Semua pria sama saja, tidak Jono. Tidak dia. Lia merasa dilema. Bagaimana mungkin? Di saat dirinya mengandung bayi Bara, laki-laki itu malah sibuk dengan perempuan lain. Lia terduduk di ranjang, tangannya gemetar.
Lah butuh Bara untuk bertanggung jawab, tapi bagaimana jika Bara sudah punya kekasih? Haruskah ia tetap memperjuangkan ini? Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Aku tak jauh beda dengan Sylvie, gumamnya menyembunyikan wajah cantiknya. Sementara itu, di dalam mobil yang terparkir di depan rumah Lia, Bara tampak kebingungan. Lah menatap ponselnya yang kini gelap. Aneh. Dia tiba-tiba mata telepon, gumamnya. Baby, sekretaris pribadinya yang duduk di kursi kemudi, mengangkat bahu. Kenapa bos? Bara menatap Baby, Lia, dia ingin bertemu. Ya sudah, temui saja. Toh, kita udah dari tadi di depan rumahnya, saran Baby terdengar enteng. Bara menatap rumah itu sejenak, baiklah, katanya. Lalu tanpa pikir panjang, ia keluar dari mobil. Baby memandang punggung tegap bosnya, yah, setidaknya, aku sedikit terbebas dari kelakuan konyolnya. Lah bergumam pelan, lalu sedikit merendahkan kursi, bersandar, dan mencoba santai. Lah pejamkan mata, menikmati malam setelah hari yang melelahkan. Semoga setelah bertemu Nona Lia, dia tak rese lagi. Bara matanya menatap jendela kamar Lia di lantai 1 yang sedikit terbuka. Ya, engselnya memang sudah rusak karena ulah Baby Yareng mencongkel beberapa hari yang lalu. 66. Kenapa mendiarkan jendelanya seperti ini? Bagaimana jika ada yang datang dan berbuat kurang ajar padanya? Gerutu Bara. Lantas sadar, salah siapa jendela itu jadi begini. Dengan kelincahan yang tak terduga, Bara memanjat jendela itu. Bunyi krek, terdengar saat bingkainya terlepas. Lia terlonjak kaget melihat sosok Bara muncul di jendela. Bara, astaga, gila kamu. Ini rumah orang. Kamu menjebol jendela. Serunya setengah berbisik. Astaga, sampai lepas begitu. Lia memangkas jarak, memandang bingkai jendelanya. Ah, ya Tuhan. Bagaimana aku tidur dengan jendela terbuka begini? Keluhnya. Aku temani tidur. Lia menatap sebal, sinting. Tapi, ia ingat, ia butuh Bara juga. Lah harus membicarakan masalah ini dengannya. Bara malah tersenyum polos, lalu dengan lincah masuk ke kamar. Kamu bilang ingin bertemu, ucapnya santai. Lia hanya bisa mendesah, frustasi sendiri melihat kelakuan Bara. Apa kamu selalu keluar masuk kamar wanita seleluasa ini? Bara tak menjawab, malah memandang kamar berkeliling. Lia membuang muka, Bara tak mengelak, juga tak mengiyakan. Dia tak mengelak sama sekali. Pasti iya, gumam Lia lirih. Kamu bilang apa? Tanya Bara menoleh pada Lia. Lia hanya menatap. Keduanya saling tatap, suasana hening sejenak, dan malah membuat Lia canggung sendiri. Kenapa ingin bertemu? Kangen? Tanya Bara dengan sangat percaya diri. Lia menghela napas panjang, menggenggam erat tes pack di tangannya. Lah bimbang. Sebagian dirinya ingin membahas ini sekarang juga, sebagian lagi takut pada jawaban Bara, takut akan kenyataan. 67. Orang yang barusan sama kamu. Di mana? Tanya Lia, pura-pura santai. Di mobil. Kenapa? Bara balik bertanya, heran. Dia ikut kemari. Bara mengangguk pelan, Jadi kalian sedang bersama. Kau tinggalkan dia di mobil, Lia bergumam-gumam. Kenapa? Lia menggeleng cepat. Udah. Kamu pulang aja. Kita omongin besok aja. Besok. Lia, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Tapi, kurasa waktunya tak tepat. Kamu pulang saja. Lia menghindari tatapan Bara. Buat apa besok? Sekarang atau besok sama aja, kata Bara keras kepala. Sekarang saja. Aku sudah di sini. Lia menatap Lia dalam-dalam, membuat gadis itu makin gugup. Akhirnya Lia menguatkan hati. Dengan tangan bergetar, ia menunjukkan tes pack itu. 2 garis merah. Bukti tak terbantahkan. Aku hamil. Bar suaranya serak. Bara memperhatikan benda pipi panjang di tangan. Aku cuma lakuin itu sama kamu. Aku nggak mau hamil sendirian,
ataupun melahirkan anak ini tanpa suami. Lia menarik napas dalam. Lah sudah siap dengan penolakan, siap dicaci, siap ditinggalkan. Aku ingin bertemu denganmu karena ini milik kita berdua. Aku pikir kau juga harus tahu. Lia tak bisa meneruskan kalimatnya. Jika nanti aku menggugurkan. Tapi di luar dugaan, bara malah mendekat dan menciumnya dalam-dalam. Hingga mata Lia membulat melebar. Lia, aku memang harus tahu. Ini. Bisiknya menyentuh perut Lia, milikku, suaranya terdengar gemetar, tapi karena bahagia. Ila menatap Lia seolah gadis itu adalah dunia baginya. Kau menerimanya. Aku juga sebenarnya tak tega jika harus menggugurkannya. Kini giliran bara yang membulatkan matanya. Apa kau bilang? Menggugurkan. Ujarnya dengan rahang mengeras. Jangan pernah berpikir untuk melakukan. Lia hanya menatap. Ayo menikah, kata bara tiba-tiba, malam ini juga. Apa? Bara menarik tangan Lia, lalu melangkah. 68. Tunggu. Lia menarik tangannya sendiri sampai lepas. Kita mau kemana? Menikah. Lia tak dapat berkata-kata. Lia menatap mata pria di hadapannya seolah sedang mencari sesuatu. Namun, yang dia temukan hanyalah kesungguhan. Malam ini, Lia, lebih cepat lebih baik, ujar bara, matanya berbinar. Lia ternganga. Ini semua sedikit di luar ekspektasinya. Bara dengan cepat dan mudah mengajak menikah. Apa yang aku pekarkan? Emang dia juga yang duluan mengajakku menikah. Tapi, aku dengan sombongnya menolak. Sekarang lihatlah siapa yang beralasan. Bara menarik lagi tangan Lia, menuju pintu. Tunggu, ujar Lia tersentak. Langkah terhenti. Bara menatapnya. Kita tidak bisa lewat pintu. Benar juga, lewat jendela. Mata Lia langsung membulat. Tubuhnya tersentak saat bara berganti menariknya sampai di dekat jendela. Bara meloncat lebih dulu keluar. Lalu mengulurkan tangannya. Ayo. Lia ragu, ada satu ganjalan. Baby. Perempuan itu. Lia menunduk, suara hatinya memberontak, untuk mengkhianati ataupun menyakiti hati wanita lain. Aku mau ketemu. Baby, ucapnya pelan. Bara mengerutkan kening. Bara menatap Lia lama, merasa sangat janggal dan curiga. Kenapa? Katanya akhirnya. Aku. Lia ragu. Aku tak bisa mengkhianati dan menyakiti baby, batinnya. Kenapa mau ketemu baby? Cecar bara, dengan mata tajam. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengannya. Apa? Katakan padaku saja. Kenapa harus bicara dengannya? Kau tak ada hubungan dengannya. Ini juga berhubungan dengannya. Pokoknya aku mau bertemu dengannya, ucap Lia yang enggan menjelaskan pada bara. Lia yakin bara tak akan paham. Bara menatap lama, dengan pandangan marah. Tolonglah, pinta Lia dengan wajah memelas. Bara langsung merogoh ponselnya dan menelpon. Beb, kesini. 69. Tunggu. Sekarang. Lia makin kalut. Jantungnya berdetak cepat. La tidak menyangka bara akan langsung menghubungi baby. La belum siap berhadapan dengan wanita lain. Bara. Kau menyuruhnya kemari sekarang. Lia, dia menunggu di mobil. Jadi sekalian saja, jawab bara enteng. Mulut Lia membulat. Kenapa dia selalu seenaknya? Apa dia sama sekali tak bisa menghargai wanita? Batinnya. La kaget. Karena bara tiba-tiba masuk lagi lewat jendela. Astaga, kau ini. Tak lama, terdengar suara langkah ringan. Lalu, dari ambang jendela, muncul sosok baby. Lia, pria berwajah manis dengan rambut gondrongnya. Lia membelalak, baby. Seorang lelaki muda, tampan, berambut gondrong sebahu, melompat masuk dengan santai. Ada apa memanggilku? Lia mengerjap, masih tak percaya. Kau baby. Baby mengangguk, tersenyum ramah. Halo, Nona Lia. Lia tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya membuka,
lalu menutup lagi. Dia Baby, sekretarisku. Kau yang selama ini dipanggil Beb. Baby melirik Bara, Bara hanya mengangkat alis. Dia sendiri juga malah bingung. Kau bukan wanita. Nona. Pertanyaan macam apa ini? Aku laki-laki, tulen. Lia masih tak percaya, jadi kau yang menjebol jendela. Lia, maaf soal itu, dia. Kata Baby sambil menunjukkan Bara. Yang menyuruhku. Jadi, terpaksa. Apa aku dipanggil untuk jebol jendelanya? Kau, beneran bernama Baby? Bukan wanita lain Bara. Baby terdiam sejenak, seolah sedang mencerna. Lalu dia tertawa kecil. Astaga, jadi aku dikira cewek ya. Pipi Lia merona merah. Malu bukan main. Selama ini dia salah sangka. Baby mengeluarkan kartu namanya. Ini kartu namaku, katanya sambil menyerahkan pada Lia. Baby Mahendra. Lia menatap Baby setelah membaca kartu nama Baby. 70. Itu namaku. Bara terkekeh pelan, mendekat dan memeluk Lia dari samping. Jadi, apa kita menikah malam ini? Lia tersenyum kecut. Kenapa rasanya aneh? Apanya yang aneh? Selama ini aku membayangkan pernikahan yang indah, dan lamaran yang romantis. Tapi, sepertinya, aku harus berdamai dengan bayangan. Lia menatap langit gelap dari jendela yang terbuka lebar, bahkan hilang bingkainya itu. Dikhianati, lalu hamil, tanpa suami, dan sekarang, pernikahan tanpa pesta. Gumamnya tersenyum getir. 71. Kalian pulanglah. Bagaimana dengan pernikahannya? Lia menarik napas panjang. Besok saja, jawabnya. Tidak, malam ini saja, nanti kamu keburu kabur membawa anakku. Anak, alis Baby berkerut. Apa maksudnya dengan membawa anak? Dia, Bara menunjuk Lia, membawa anakku di perutnya. Baby terdiam mencerna ucapan bosnya, yang akhir-akhir ini sangat sulit ia mengerti. Mana? Aku tak melihat ada anak dimanapun, katanya mengulurkan tangan hendak menyentuh perut Lia. Gadis cantik itu sampai melebar matanya karenanya. Plak, aduh. Baby memegangi kepalanya yang kena geplak bosnya. Kau mau menyentuhnya di depanku? Mata Bara melotot tajam. Hahaha. Dan Baby hanya bisa tertawa kikuk sambil menggaruk kepalanya. Ah, sudah. Pulanglah. Tunggu sebentar, jadi. Kau hamil? Tanya Baby. Lia, jawab Lia merasa sedikit malu. Anak Bara. Lia hanya menghela napas dan mengangguk lemas. Mungkin dia akan mendapatkan bantahan dari Baby. Mungkin Baby akan berpikir dia hanya mengada-ada atau sejenisnya. Jadi. Baby mengusap rambutnya ke belakang. Jadi, aku mengalami semua penderitaan ini karena kau hamil. Alis Lia berkerut, apa maksudmu? Kau tahu, akhir-akhir ini dia gila. Aku harus mencari ayam, mencari mangga, memanjat pohon duren, bahkan menjebol jendela, karena dia sudah di luar akal sehat. Ternyata karena kau hamil. Baby seperti tidak percaya. Malam itu, ada kecebong nakal yang lolos seleksi. Mulut Lia terbuka lebar, kecebong lolos seleksi. La menggeleng, bukan. La berganti menatap Bara dengan mata menyipit, kenapa dia bisa tahu malam itu. Kau bercerita, dia tangan kananku, dia yang mencarimu sampai kita bisa bertemu di sini. Jawab Bara enteng. Oh, begitu. Gumam Lia lirih, jadi ingat dengan ucapan Bara jika Baby yang menjebol jendelanya. La terkekeh kecil. 72. Karena sempat berpikir Baby adalah wanita. Bagaimana bisa ada seorang wanita, yang meski bucin-bucinnya, akan rela menjebol jendela wanita lain untuk prianya. Ayo menikah. Ajak Bara yang seketika membuat Lia hilang senyumnya. Besok saja, sekarang sudah malam, pasti sudah tutup. Bara melirik Baby, kami bisa membuatnya buka. Lia menggeleng, tidak usah macam-macam, sana pulang. Usirnya mendorong Baby dan Bara ke arah jendela yang sudah hilang tutupnya itu.
Astaga, bagaimana aku bisa tidur dengan jendela terbuka begini? Keluh Lia setelah Bara dan Baby sudah berpindah di luar. Jangan takut, aku temani, sahut Bara dengan cepat melompat lagi ke dalam. Justru kamu yang aku hindai. Cepat keluar, teriak Lia menunjuk ke arah jendela. Dengan patuh, Bara keluar. Baby hanya memandang bosnya kasihan, cek, sepertinya, aku bisa melihat bagaimana rumah tangga mereka ke depannya. Raja singa yang takut pada betinanya. Gumamnya pelan. Malam semakin larut, cahaya bulan bersinar terang meski kadang mengintip malu-malu dari balik awan yang berarak. Ngapain masih di situ? Jagain kamu. Oh, ya Tuhan, aku malah takut kalau kamu masih di sekitar sini. Aku takut kau akan menyelinap masuk dan memperkosaku lagi. Sepertinya, kecebongku masih terlalu kecil. Aku tak akan melakukannya, biar dia enggak syok kalau papanya berkunjung tiba-tiba malam ini. Tunggu, dia agak besar. Lia terkekeh kecil. Dia berbaring di atas ranjang, menghadap ke arah jendela. Sedangkan Bara berdiri di luar jendela bersandar pada sisi bingkainya, hingga terlihat sedikit bahunya yang lebar dan lengannya yang berotot meski terbalut baju formal. Apa kau akan di sana semalaman? Kami terlatih begini sejak masih muda. Kau tidur saja. Ah, cara bicaramu kayak orang dilatih militer saja, ujar Lia yang mulai menikmati obrolannya dengan Bara. Kami memang tumbuh di lingkungan seperti itu. Kau dan Baby. Himim. 73. Hening sejenak. Hanya angin yang meniup ujung gorden jendela kamar Lia. Kalian normal, kan? Tak mungkin kamu bunting kalau aku enggak normal. Lia hanya tertawa. Malam semakin larut, tanpa terasa mereka berbincang dengan batas jendela. Pembicaraan yang entah membahas apa saja. Sampai, Lia lelap sendiri. Hujan gerimis turun tipis saat Bara duduk membeku di luar jendela kamar Lia. Udara malam menyusup lewat celah jasnya, membuat tubuhnya menggigil. Tapi ia tak peduli. Pandangannya tetap tertuju pada gadis yang kini tertidur di dalam sana, dalam bingkai jendela tanpa penutup kaca. Sesekali Lia meringkuk kecil memeluk guling. Wajah itu, damai, membuat seluruh dingin di tubuh Bara terasa tak berarti. Lia, aku kedinginan, katanya. Baiklah, Bara, masuk saja, sambungnya menjawab sendiri. Oke, aku masuk. Karena kau yang suruh, ucapnya lagi. Ilya, aku kedinginan di sini, lanjutnya lagi dengan menirukan suara Lia. Bara melompati jendela yang kaca penutupnya memang sudah copot karena ulahnya dan Baby. Dengan suara pelan, ia melangkah masuk, melempar jas dan kemejanya sembarangan ke lantai. Dengan hati-hati, ia berbaring di samping. Lia, kau kedinginan. Aku akan menghangatkanmu. Skin to skin, gumamnya. Tangannya menyentuh perut Lia yang masih rata. Hai, kamu lagi apa? Ini Papa. Bisiknya nyaris tak terdengar. Lia, aku cuma ingin dekat. Menjagamu. Menjaga kalian berdua. Pelan, ia memeluk Lia, mengusap lembut perut itu. Lalu tertidur, masih dengan wajah bersandar di dada Lia yang hangat. 74. Pagi menyambut dengan sinar matahari yang malu-malu menerobos tirai tipis. Lia mengerjap pelan, menggeliat kecil, dan membeku. Matanya membelalak saat melihat kepala Bara tepat di dadanya, satu tangan melingkar di pinggangnya. Bara terbangun seketika. Aduh, gumamnya sambil meringis karena Lia sudah memukulnya dengan bantal. Selamat pagi, istri. Loh, Bara sudah kena pukul bantal lagi. Apa katamu? Lia mendorong tubuh Bara dengan tenaga penuh. Kamu gila ya? Masuk lewat jendela, tidur sama aku, kalau teman serumahku lihat, gimana coba? Tenang, aku nggak ngapa-ngapain, jawab Bara santai, duduk sambil mengucek mata. Aku cuma pengen jagain kamu dan anak kita. Jagain? Enggak pakai baju. Bara mengusap dada dan perutnya yang berotot dan bertato. Oh, ini. Dalam hati, Lia mengagumi, tapi dia lantas menggeleng agar sadar.
Ayo menikah. Nanti, Bara. Kamu harus pergi sekarang juga sebelum. Suara langkah mendekat dari luar kamar membuat Lia panik. Cepat, lewat jendela lagi. Sekarang. Bara tertawa kecil, lalu berdiri menyambar jas dan kemejanya. Lalu, ia melompat keluar dengan ringan. Dari luar jendela, ia masih sempat melambai. Cepat pergi. Aku tetap di sini, Lia. Nggak akan pergi sampai kamu resmi jadi istriku. Lia menghela napas panjang, antara kesal, bingung, dan entah mengapa, dadanya terasa hangat. Dasar. Pagi masih segar saat Lia hendak men-starter motornya untuk berangkat kerja. Tapi belum sempat ia menyalakannya, sebuah mobil berhenti mendadak di depan pagar. Bara turun dari dalam, melangkah cepat menghampiri. Nggak usah naik motor. Aku antar kamu, katanya, membuka pintu mobil. 75. Lagi-lagi kamu muncul tiba-tiba. Aku mau kerja, tidak usah mengantar. Bukan itu. Aku cuma mau kita ke satu tempat dulu sebelum kamu kerja. Tempat apa? Catatan sipil. Lia mengernyit. Apa? Menikah sekarang? Bara. Di dalam kantor catatan sipil yang masih sepi, seorang petugas yang wajahnya masih ngantuk duduk di meja. Entah dengan cara apa Bara bisa membuat mereka buka lebih awal. Astaga, jam segini mereka sudah buka. Tentu saja, karena kita akan menikah. Dan tentu saja, tak sampai 1 jam kemudian, sebuah buku nikah berpindah ke tangan mereka. Aku, beneran sudah menikah. Lia masih termangu saat menatap buku itu. Namanya dan nama Bara, tertera jelas. Sebuah pernikahan yang datang secepat angin, menggulung semua keraguan dan masa lalu. Lia, menikah. Astaga, aku tampan sekali, kata Bara pelan menatap 2 foto yang berdampingan sangat kontras. Satu tersenyum lebar, dan satu lagi tersenyum terpaksa. Kamu nggak tahu betapa bahagianya aku sekarang. Lia menunduk, tak bisa menyembunyikan senyumnya yang lirih. Bara, kamu memang sinting. Tapi gila yang sayang kamu sepenuhnya. Bara mengantar Lia ke kantor dengan wajah berseri-seri. Saat hendak keluar untuk membuka pintu, Lia menahannya. Jangan turun, biar aku saja. Kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Aku keluar, kamu lanjut jalan, mengerti? Bara menatap lama. Seperti tidak terima diatur begitu. Lia menghela napas, lalu mencium bibir Bara. Lelaki itu balas menyesap lebih dalam, sampai Lia seperti kehabisan air liur. Kau, Lia menahan kesal. Bara tersenyum kesenangan. Lia menghela napas. Aku keluar, kamu jangan keluar, iya. Oke. 76. Setelah Lia masuk ke dalam gedung, Bara menelepon Baby. Beb, siapkan pesta. Meriah, mewah, romantis. Di seberang sana, Baby menghela napas panjang. Oke, siap laksanakan, bos. Lia bekerja seperti biasa, walau pikirannya masih melayang-layang. Lia bahkan sempat tersenyum sendiri saat mengingat Bara yang memaksa menikah pagi ini. Baru 1,5 bulan lalu ia dihancurkan oleh orang yang ia percaya. Tapi kini, ia justru menikah dengan seseorang yang tak pernah ia duga. Bara, lelaki asing, gila, keras kepala tapi penuh kejutan. Namun lamunannya terpotong saat Rama, atasannya, mendekat. Lia, ikut aku. Ada klien yang harus kita temui. Pak, tapi saya kan baru masuk, apa saya pantas? Karena di ruangan yang ada karyawan lain, Lia berbicara sedikit formal pada Rama. Kamu punya kemampuan. Aku tahu itu. Rama tersenyum sambil menaik Lia. Anggap ini latihan. Ayo, paksanya sambil mengedipkan mata. Sepanjang perjalanan, Lia merasa sorot mata dari rekan-rekan kerjanya mengikutinya. Ada yang sinis, ada yang penasaran. Lihat deh itu, lagi-lagi sama Pak Rama. Aneh, dia kan baru 1 bulanan ya. Kok bisa sih? Timpal seorang karyawan lain dengan bisikan kecil. Pasti ada apa-apa nih.
Yang lain pun ikut menimpali. Jelaslah. Apalagi? Mungkin enggak sih, dia pakai kecantikannya. Bisa jadi, malah, bisa juga dia jual apemnya. Haha, memalukan. Jangan ya dek, ya. Bisik-bisik terdengar mengganggu pendengaran Lia. Tapi Lia berusaha tak peduli. Mereka bertemu beberapa klien penting. Rama memperkenalkan Lia sebagai analis keuangan baru, dan ternyata Lia cukup cepat menangkap kebutuhan para klien. Usai pertemuan, Rama mengajak makan siang dengan beberapa koleganya. "Kekasih baru ya, Rama?" tanya salah satu rekan dengan senyum menggoda. Lia tersedak, sementara Rama hanya tertawa. "Bukan, tapi, siapa tahu nanti." "Oh, gebetan. 77. Tidak kok. Saya hanya bawahan Pak Rama di kantor." "Oh, bawahan di kantor, siapa tahu nanti jadi bawahan di ranjang juga, hahaha." Lia makin tak nyaman. "Tolong jangan bercanda kelewat batas, dia masih wanita terhormat." Rama memotong karena melihat Lia yang tak nyaman. "Oh, maaf. Rama hanya tersenyum tipis sambil melirik wanita cantik di sampingnya. Di dalam mobil saat perjalanan pulang ke kantor. "Elja, kita mampir ke suatu tempat, ya." "Kemana?" "Nanti juga tahu." Gimana kalau antar aku ke kantor dulu, atau kamu turunkan aku di sini saja deh," pinta Lia yang sudah merasa semakin tak nyaman. "Jangan gitu, dong. Tanggung nih. Bentar doang." "Ya ah." Rama memasang tampang memelas. Lia jadi tak enak hati, lalu mengangguk pasrah. Rama tersenyum menang. Setidaknya, apa yang sudah dia siapkan tak sia-sia. Rama membawa Lia ke sebuah restoran mewah, yang sudah dia reservasi. Lia menatap Rama bingung. Dan Rama tersenyum sangat tampan. Lia memberanikan diri menggenggam tangan Lia. Namun, Lia menarik tangannya, pura-pura menggaruk kepala. "Aduh, kok gatal, apa ada kutu?" "Iya." Gumannya nyengir, agar tak menyinggung Rama. Rama malah tertawa geli dan menggeleng. Lia tahu, Lia hanya beralasan. Lia juga bisa melihat Lia yang gugup. Lia sendiri juga gugup sebenarnya. Ini adalah momen terbesar dalam hidupnya. "Kenapa kesini?" tanya Lia saat mereka duduk di meja yang dihiasi bunga segar dan lilin kecil. "Aku cuma ingin menghabiskan waktu sebentar sama kamu, Rama. Aku tahu ini mendadak, tapi aku serius. Aku suka kamu, Lia. Sejak pertama lihat kamu, aku tahu kamu berbeda. Dan aku ingin lebih dari sekadar teman, lebih dari sekedar hubungan kerja." Lia menatapnya, bibirnya nyaris terbuka untuk menjawab. Tapi dalam benaknya, bayangan Bara muncul, dengan senyum konyolnya, dengan tatapan bahagia saat memegang buku nikah mereka. 78. Dan entah kenapa, hatinya langsung tertarik ke satu arah. "Maaf, Rama," katanya pelan. "Aku tidak bisa." "Ah, kenapa cepat sekali menjawab? Pikirkan dulu." Rama tidak menyangka jawaban Lia begitu cepat. "Aku benar-benar tidak bisa, Ram." "Kenapa? Kau tidak menyukaiku? Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Percayalah," katanya tersenyum. Senyum untuk menutup sedikit rasa kecewanya. "Bukan, tapi aku sudah menikah." "Hahaha." Rama tertawa. "Aku serius. Ayolah, kamu baru saja batal nikah, memintaku menjemput kemari. Di catatan data personal Lia, juga kamu masih lajang. Sekarang, malah bilang udah nikah." Bahu Rama masih berguncang oleh tawa. Lia sangat menolak percaya, ia berpikir, Lia hanya beralasan untuk menolak. "Aku serius, Ram." "Baiklah, kalau masih tetap bersikeras, mana tanganmu?" Lia menghela napas, ia mengulurkan tangan pada Rama. Lelaki itu tersenyum puas. "Tidak ada cincin kawin. Ram, tunjukkan aku buku nikahmu. Tidak kubawa. Kalau begitu, foto nikah." Lia menghela napas lagi. "Tidak ada." Rama tersenyum kecut,
dan menggeleng. Apa kurangku, Li? Aku bisa menjamin hidupmu. Aku bisa membuatmu bahagia. Kita tidak akan langsung menikah, Lia. Berpacaran dulu, jika nanti kamu sudah siap, kita bisa membuat pesta. Bagaimana? Lia merasa putus asa dengan sikap keras kepala Rama, seperti seseorang. Rama, aku benar-benar. Suara dering telepon Lia terdengar nyaring, menginterupsi ucapannya. Lia menarik napas panjang, lalu mencoba meraih ponselnya. Mama, kenapa Mama menelpon? 79. Mama. Lia menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Ada rindu yang belum sempat ia benamkan. Ada apa? Tanya Rama yang melihat perubahan wajah Lia. Wanita cantik itu hanya tersenyum kecut. Halo, Ma. Suara Lia lembut, ada kerinduan yang tersembunyi. Tapi bukan suara yang ia kenal yang menjawab. Akhirnya kamu angkat juga. Dasar anak tak tahu diri. Kamu bangga ya bikin ibumu sakit. Itu suara Basuki, ayah tirinya, dengan amarah yang membakar. Lia terdiam. Tangannya mencengkeram ponsel erat-erat. Aku pergi karena kalian. Harusnya, kalian sadar itu, bukan karena ingin menyakiti Elbu. Alasan, kamu kabur kayak pengecut. Sekarang malah menyalahkan kami. Lihatlah, ibumu diranjang, lemah, semua gara-gara kamu. Lia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak di dadanya. Aku bukan penyebab semua ini. Kalau kau mau menyalahkan seseorang, cerminlah dirimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani bicara begitu padaku? Klik. Lia menutup telepon. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Walau ada badai yang menggelegak di dalam. Li. Rama menatapnya, alisnya berkerut. Siapa tadi? Lia tak menjawab. La meneguk air putih, lalu berdiri. Aku harus pulang. Rama ikut berdiri. Tunggu. Apa yang terjadi? Kamu pucat. Aku baik-baik saja. Jangan bohong. Kamu gemetar. Aku bilang, aku baik-baik saja, Rama. Rama menyentuh lengannya, lembut. Biar aku antar, ya. Lia menatapnya, matanya memerah menahan rasa sesak di dada. Terima kasih, tapi tidak. Aku ingin sendiri. Lia, maaf. Aku harus pergi. 80. Dan ia pun melangkah keluar, meninggalkan aroma hidangan yang menguap, dan seorang lelaki yang hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Langit malam menggantung berat, seperti hatinya. Di dalam taksi, Lia menatap jendela. Tetesan hujan mulai menari di kaca. Wajah mamanya berkelebat dalam pikirannya, begitu lemah dan redup seperti cahaya lilin yang kehabisan sumbu. Dia ingat betapa Silva pernah begitu hangat, rumah Bektudama. Sebelum Basuki datang, Lia tiba di rumah, di depan pagar rumah, Nia sudah menunggu dengan wajah gelisah. Lia, panggil Nia setengah berbisik. Ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Di dalam, ada orang yang mengaku adikmu. Tapi dia bersama beberapa orang berwajah sangar. Sepertinya mereka bukan orang baik. Lia, sebaiknya kamu pergi saja. Aku cemas mereka akan menyakitimu, terang Nia dengan wajah cemas. Rika, bisik Lia. La tahu, tak selamanya dia bisa menghindar. Tadi papa tirinya yang menghubungi, dan sekarang, saudara tirinya. Apa mama benar-benar sedang sakit? Kenapa rasanya terlalu mencurigakan? Lia. Lia menatap wajah sahabatnya, ia tersenyum tipis. La sama sekali tak ingin melibatkan Nia dalam kehidupannya yang rumit. Aku tak mungkin kabur, Nia. Aku tak ingin kamu ikut terseret. Aku masuk, aku bisa mengatasinya. Sungguh. Mereka terlihat berbahaya, Li. Nia meragu. Lia tersenyum menenangkan. Tenanglah. Memem, begini saja. Kamu pasti belum membuatkan mereka minuman dan camilan, kan? Bagaimana kalau kamu ke depan untuk beli beberapa minuman dan camilan? Tawar Lia. Tidak, aku mau di sini saja. Aku baik-baik saja, aku janji. Lia. Nia masih terlihat cemas dan takut.
Ya, Lia mengulurkan beberapa lembar uang pada temannya itu. Tolong. Nia mengangguk cepat, dan bergegas pergi. Setelah memastikan Nia tak terlihat lagi, Lia menatap rumah kontrakannya. La meneguk ludahnya, tapi dia sangat siap menghadapi adiknya. Lia melangkah masuk, dan suara tinggi yang memekik terdengar. Wow, akhirnya sang putri kembali ke istana. Di ruang tamu, berdiri Rika, saudara tirinya, mengenakan mantel mahal dan tatapan penuh penghinaan. Di belakangnya, dua pria bertubuh besar berdiri seperti bayangan gelap. 81. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Lia, nadanya tajam. Kami diutus. Jemput kamu, Li. Mama sakit. Dan semua gara-gara kamu kabur seenaknya. Aku tidak akan kembali, Lia menyilangkan tangan, menahan amarah. Lagi pula, kalian senangkan tinggal di rumah itu, gratis. Dan mengambil bekasku. Cemoohnya sinis. Kamu pikir kamu siapa? Lancang sekali bicaramu. Aku ingin tahu apa reaksi papa jika tahu kau berkata begini. Lia, kau hanya anak yang tidak dianggap. Tapi, berani sekali berkata begitu, berani membuat mama tumbang dan sakit. Walau, ya, dia mungkin tak menganggapmu, tapi dia jelas sakit karena memikirkanmu. Rika mendekat, suaranya makin tinggi. Lia tertawa, hahaha, bukankah mama sakit setelah aku pergi? Itu artinya kalianlah yang tidak bisa menjaganya. Atau mungkin kalianlah yang membuat mama tumbang dan sakit. Kurang ajar. Kau menuduh kami. Untuk apa kami melakukannya? Kami sayang mama, tidak sepertimu. Aku pergi karena kalian, karena rumah itu bukan lagi rumahku. Bentak Lia. Setelah kalian datang, kalian merampas segalanya. Sambungnya dengan mata mendelik lebar. Tiba-tiba, kedua pria itu melangkah maju. Salah satu dari mereka meraih lengan Lia. Jangan sentuh aku, teriaknya, mencoba melepaskan diri. Maaf, Nona. Kami cuma jalankan perintah, sahut salah satu pria, ekspresinya datar. Minggir. Aku akan berteriak jika kalian berani menyentuhku. Rika tertawa, menurutlah, Li. Lia menatapnya tajam, Lia menendang, meronta, tapi tenaga mereka seperti tembok. Kutlah, pulang. Agar kami tidak bertindak kasar. Lia mantap Rika tajam, ia jadi berpikir, apakah mamanya benar-benar sakit parah sampai dia dipaksa begini? Tapi, untuk apa? Mungkin sebaiknya, aku ikuti dulu mereka. Mungkin aku akan tahu jawabannya, jika mama memang benar-benar sakit batinnya. La menarik tangannya kasar, aku bisa jalan sendiri. Sudah, Kak. Jangan drama. Mama bisa makin sakit kalau tahu kamu begini, kata Rika dengan senyum sinis yang membuat darah Lia mendidih. Lia mencoba menahan air matanya. Aku gak pantas diseret begini. Aku anak, bukan tahanan. Tapi kamu sudah lama gak bersikap seperti anak, bisik Rika tajam, lalu membuka pintu rumah. Kau kabur, dan pantas disebut tahanan. Hahaha. Dalam sekejap, Lia diseret keluar, malam menganga seperti lubang yang menelannya hidup-hidup. Suara klakson, dan hujan samar menjadi latar saat mobil hitam menunggu di pinggir jalan.